Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pembelajaran online kelas 1B. Nah, anak-anak, hari ini sudah masuk hari ke-21 ya anak-anak ya dalam pembelajaran online kita. Dan pokok bahasan kita hari ini adalah masih tentang kemarau. Nah, anak-anak, tugas anak-anak yang pertama nanti akan mencari kalimat-kalimat yang merupakan kalimat pujian. Ya, anak-anak kemarin sudah membuat kalimat-kalimat pujian kan? Nah, sekarang kita akan melihat ke buku tema 8, subtema 2, pokok bahasannya tentang kemarau. Nah, ini anak-anak. Nah, ini Alamku yang Indah. Buku tema 8 halaman 71 adalah tugas pertama kita. Pada buku ini ada teks bacaan ya anak-anak ya. Nah, ada teks bacaan tentang Alamku yang Indah. Kemudian, tugasnya anak-anak adalah memberi lingkaran kalimat yang merupakan kalimat pujian. Ya anak-anak, contohnya, merdu sekali kicauan burung itu. Nah, itu adalah salah satu kalimat pujian yang ditujukan kepada burung yang suaranya merdu. Nah, kalau yang ini, suatu pagi pada musim kemarau, itu kalimat pujian bukan? Bukan ya, itu kalimat keterangan. Oke anak-anak, ini adalah tugas pertama. Jadi kita masih membicarakan mengenai kalimat pujian yang kita kaitkan dengan pokok bahasan kita yaitu kemarau. Nah, kemudian tugas anak-anak yang kedua ada pada halaman 78 dan 79. Sebelum kita mengerjakan ini, kamu lihat dulu. Coba anak-anak lihat. Ini adalah pembelajaran yang sudah pernah kita laksanakan di sekolah, yaitu mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, kalau kemarin kalian mengukur panjang, ya, panjang ruang, panjang benda dengan satuan tidak baku. Sekarang kita mengukur berat, ya. Berat dengan satuan tidak baku. Kita pernah melaksanakannya di sekolah dengan menggunakan alat-alat berupa pertama, gantungan baju, kemudian papan yang ada pakunya, kemudian kantong kresek berwarna bening ya, yang tembus pandang. Nah, anak-anak lihat, Bu Rika sudah mempersiapkan. Coba lihat ke sini. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita pergunakan untuk praktek mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak, tugas kedua ini kita menggunakan alat bantu atau media peraga atau alat peraga. Yang pertama, Bu Rika sudah menyiapkan papan atau ini papannya sudah dipotong, ini kayu ya, papan kayu yang sudah diberi paku. Nah, kemudian gantungan baju. Nah, ya. Kemudian ada 2 kantong kresek bening dan ada buku tulis, tempat pensil, buku gambar, kemudian piring dari plastik, gelas dari plastik, sendok dari aluminium atau stainless. Nah, kemudian dengan kelereng. Nah, anak-anak yang merupakan alat bantu untuk pengukuran berat itu adalah gantungan baju, kayu dengan paku. Nah, ini kita gunakan sebagai timbangan. Ini namanya alat bantu untuk pengukuran berat yang tidak baku. Ini alat bantunya. Kemudian satuannya apa yang untuk mengukur? Ini dia. Satuan tidak bakunya adalah kelereng, ya. Kita akan mempergunakan kelereng untuk menimbang. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat di buku halaman 78 dan 79. Nah, di tabel yang pertama ada tulisan buku tulis 5 butir kelereng. Kita coba mengukurnya, ya. Kita pasang dulu kantong kreseknya. 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian kita ambil buku tulis. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke
dalam salah satu kantong kresek. Nah, kemudian di sini diminta 5 butir kelereng. Kita gunakan kelereng sebagai alat ukur berat tidak baku, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke kantong kresek yang satu lagi. Nah, coba lihat anak-anak apa yang terjadi. Ya, kresek yang isinya buku, dia turun ke bawah. Sementara yang isinya 5 butir kelereng, itu naik ya, agak naik. Tandanya buku lebih berat daripada 5 kelereng. Oke, di nomor 2, ada tempat pensil dan 8 butir kelereng. Kita tinggal menambahkan 3 butir lagi. Tadi kan 5 ya. Kita tambahkan 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ambil bukunya, kita ganti dengan tempat pensil. Nah, Bu Rika akan menggunakan tempat pensil 3 buah nih anak-anak. Kita coba semuanya. Yang pertama tempat pensil dari kaleng, yang kedua dari plastik, yang ketiga ini gabungan ya, ada plastiknya, ada busanya juga. Nah, sekarang kita coba dengan tempat pensil yang dari plastik. Wah, lihat anak-anak, cuma sedikit ya perbedaannya. Kelereng agak turun sedikit daripada tempat pensil dari plastik. Tandanya 8 butir kelereng lebih berat dari tempat pensil dari plastik. Sekarang kita ganti tempat pensilnya. Kita ganti dengan tempat pensil yang kaleng. Nah, ternyata sekarang perbandingannya terbalik. Tempat pensil dari kaleng agak turun, sementara 8 kelereng kreseknya agak naik. Berarti tempat pensil kaleng lebih berat daripada kelereng. Jadi kenapa Bu Rika ukur semuanya? Karena tempat pensil yang anak-anak pergunakan berbeda-beda. Kalau ini sangat ringan, berarti kemungkinan dia akan lebih ringan daripada 8 kelereng. Sementara yang kaleng itu agak berat. Jadi dia kelihatan ya, agak turun karena dia lebih berat daripada 8 kelereng. Kemudian kita ganti tempat pensil yang satu lagi yang merupakan kombinasi bahannya dari busa, kemudian dari plastik. Ada plastiknya. Wah, kelihatan sekali anak-anak ya. Kalau tempat pensilnya yang ini ya anak-anak, yang ketiga, itu kelihatan sekali dia jauh lebih berat daripada 8 kelereng. Oke anak-anak ya, nanti anak-anak coba dengan tempat pensil yang anak-anak miliki. Nah, kemudian, anak-anak, sekarang yang terakhir adalah buku gambar. Ya, buku gambar dengan 7 butir kelereng. Kita kurangi kelerengnya. Tadi 8, sekarang kita kurangi 1. Iya, kita kurangi 1 ya. Jadi 7, kemudian Bu Rika ambil buku gambar, kita masukkan ke dalam kresek yang satu lagi. Apa yang terjadi? Lihat. Nah, ternyata beratnya buku gambar itu jauh lebih berat daripada kelereng yang jumlahnya ada 7 butir. Kesimpulannya, buku gambar lebih berat daripada 7 butir kelereng ya. Oke, itu tabel yang pertama. Sekarang kita melihat ke tabel yang kedua. Kita coba juga ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba ya. Kita keluarkan dulu. Sekarang kita tidak menggunakan satuan yang dari kelereng ya. Yang kita gunakan adalah satuan tidak baku dari benda yang lainnya. Nah, ini. Nah, ya anak-anak ya. Kita kosongkan dulu. Kemudian kita lihat. Di nomor 1 ada sendok aluminium. Berarti 1 buah sendok aluminium. Kita masukkan. Nah, kemudian satuan tidak bakunya ya, 2 buku tulis. Nah, Bu Rika punya 2 buku tulis yang sudah Bu Rika lem ya, yang sudah Bu Rika satukan. Ini 1 buku tulis.
Ya, kemudian ini 1 buku tulis lagi, jadi 2 buku tulis. Ini buku nilainya anak-anak. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, anak-anak, coba lihat. Apa yang terjadi? Ya, 2 buku tulis ternyata lebih berat daripada 1 buah sendok dari stainless, ya, atau dari besi. Oke, sekarang kita sudah mengukur yang pertama, kita ukur yang kedua. Gelas plastik dengan 1 buku tulis. Ya, kita keluarkan dulu yang 2 buku tulis ini. Ya, ini 2 ya anak-anak ya. Nah, kita masukkan 1 buku tulis dengan gelas plastik. Ini kita keluarkan sendoknya. Iya, oke. Nah, coba lihat anak-anak. 1 buku tulis dengan gelas plastik. Nah, ternyata lebih berat buku tulis daripada gelas plastiknya. Oke ya anak-anak ya, gelas plastik lebih ringan dari buku tulis. Sekarang yang ketiga, piring plastik dengan 4 buku tulis. Ya. Nah, ya. Nah ya, 1, 2, 3, 4 buku tulis ya anak-anak. Berikan masukkan ke dalam sini. Ya, ke dalam kresek yang 1. Ya, ini 4 buku tulis ya anak-anak. Kemudian yang satu lagi adalah piring plastik. Ini piring plastiknya. Wah, ini anak-anak sudah pasti bisa menebaknya. Mana yang lebih berat? Nah, coba lihat anak-anak. Walaupun piring plastik terlihat lebih besar, tapi ternyata beratnya lebih berat 4 buku tulis. Ya anak-anak ya. Oke. Nah, itu tadi praktek kita tentang ukuran berat tidak baku yang menggunakan kelereng dan menggunakan barang-barang atau bahan-bahan atau benda-benda yang lain. Nanti anak-anak kerjakan pertanyaannya sesuai data yang ada dan setelah kalian melihat hasil percobaan dari video yang Burika buat. Ya anak-anak, itu tugas yang kedua. Sementara untuk tugas yang ketiga adalah, nah anak-anak, kita melompat ke pembelajaran 4. Karena pembelajaran 4 yang untuk besok itu hanya 1. Jadi kita gabungkan kepada pembelajaran ketiga kita hari ini ya anak ya. Nah, anak-anak di sini ada temanmu Edo dan Udin sedang bermain air di sungai. Nah, kemudian di bawahnya ada kalimat, ayo kita bermain air, Edo. Nah, itu ajakan dari Udin. Kalimat ini merupakan kalimat ajakan. Kalian sudah belajar bermacam-macam kalimat termasuk kalimat ajakan. Nah, sekarang anak-anak, kalau dia kalimat ajakan berarti harus ada tanggapan. Ya, tanggapannya kalian tulis di bawahnya. Ayo kita bermain air, Edo. Nah, kemudian Edonya nanti menanggapi, ya. Ayo Udin atau mari Udin gitu atau asik bermain air. Terserah kalian tanggapannya bagaimana dengan ajakannya si Udin. Nah, kemudian di nomor 2 lihat. Teman-temanmu sedang bermain petak umpet. Ya, si Benny. Benny yang sedang jaga nih anak-anak ya. Dia yang akan mencari teman-temannya. Apa kalimat ajakan yang dapat kamu tulis di sini? Ya, nanti kamu tulis, terserah misalnya, ayo teman-teman mari kita bermain petak umpet atau lainnya ya. Lalu tanggapannya kalian tulis apa ya. Kemudian yang ketiga, wah lihat, ini Benny lagi dengan si Udin. Wah, ini mah kesukaannya anak-anak laki-laki kelas 1B, bermain bola. Nah, tulis kalimat ajakannya, lalu tulis kalimat tanggapannya. Oke anak-anak, hari ini cukup sekian pelajaran kita. Jadi ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah mencari kalimat pujian. Kemudian di halaman, bentar ya, kalimat pujian di halaman, bentar ya sayang.
halaman 71. Kemudian kita akan belajar menghitung ukuran berat dengan satuan tidak baku di halaman 78 dan 79. Dan terakhir anak-anak membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar di halaman 84 dan 85. Oke anak-anak, tugas ini juga akan Burika share ke dalam classroom kita. Oke? Terima kasih anak-anak, selamat mencoba dan selamat mengerjakan tugas. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat.